Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia dengan nomor induk mahasiswa 22010200021. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang arsitektur komputer. Jadi, arsitektur komputer ini merupakan suatu konsep tentang perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu komputer. Arsitektur komputer memiliki beberapa jenis. Yang pertama, SISD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction, Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan poniman komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. Yang kedua ada SIMD, yang merupakan singkatan dari Single Instruction, Multiple Data. Berbeda dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengolahan datanya sama, tetapi tiap prosesor tersebut mengolah data yang berbeda. Selanjutnya yang ketiga MISD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi yang berbeda, tetapi pengolahan datanya sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. Yang keempat, MIMD, yang merupakan singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengolahan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Selanjutnya, fungsi arsitektur komputer. Fungsi arsitektur komputer yang pertama yaitu perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal. Perancangan ini juga bertujuan untuk mengetahui hal apa yang kurang atau perlu diperbaiki. Yang kedua, mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam suatu komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Fungsi kontrol ini juga bisa membantu pengguna untuk bisa menjalankan banyak pekerjaan atau aplikasi dalam satu komputer. Yang ketiga, membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna dan berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, bagian arsitektur komputer. Yang pertama, ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU merupakan bagian dari mikroprosesor, fungsinya untuk melakukan hitungan aritmetika serta logika. Contoh operasi hitungan aritmetika adalah penjumlahan serta pengurangan. Sedangkan contoh operasi logika ialah logika AND serta OR. Yang kedua, kontrol unit. Kontrol unit adalah bagian dari komputer yang fungsinya untuk mengatur serta mengendalikan seluruh peralatan komputer. Kontrol unit juga mengatur pengolahan data dalam komputer. Yang ketiga, memori. Memori merupakan media penyimpanan pada komputer. Tiap program dan data dalam komputer akan disimpan di dalam memori. Yang keempat, input dan output. Input dan output sering juga disebut I atau O, merupakan sistem pemrosesan informasi dalam komputer. Input merupakan data yang diterima sistem, sedangkan output merupakan data yang dikirimkan sistem. Selanjutnya, klasifikasi pada arsitektur komputer. Yang pertama, klasifikasi komputer menurut Neumann. Satu, memiliki hardware dasar yaitu CPU, memori, dan input-output system. Yang kedua, komputer merupakan stored program. Tiga, bisa menjalankan instruksi secara berurutan. Empat, memiliki jalur yang letaknya di antara memori dan CPU. Yang kedua, klasifikasi komputer menurut Flynn. Jumlah prosesor yang digunakan, 2, struktur memori, 3, jumlah program yang bisa dijalankan. Faktor arsitektur komputer. Dalam membuat arsitektur komputer yang handal, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh besar terhadap arsitektur komputer. Apa saja itu? Berikut pembahasannya.
Yang pertama, manfaat dari arsitektur komputer, ada 4 manfaat besar dari sistem komputer, yaitu applicability, malleability, expandability, dan compatible. Yang kedua, kinerja sistem. Untuk mengukur beberapa gugus kinerja sistem, ada beberapa program yang dijadikan standar dalam pengukuran kinerja komputer seperti berikut ini. MIPS atau Million Instruction per Second, MFLOP, Million Floating Point per Second, yang terakhir PUP, VAZ, Unit of Performance. Yang selanjutnya, ukuran kinerja untuk input-output sistem. 1. Sistem operasi bandwidth. 2. Operasi input-output per detik. Selanjutnya, ukuran kinerja untuk memori komputer. Memori bandwidth, waktu akses memori, ukuran besar memori. Tiga, biaya sistem. Faktor yang ketiga adalah mengenai biaya sistem yang bisa diukur dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, reliabilitas komputer. Kedua, kemudahan dalam perbaikan. 3, konsumsi daya listrik. 4, berat hardware. 5, kekebalan. 6, interface sistem software. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.